Sekarang udah tahun 2024. Biasanya di awal tahun kita punya resolusi tahun baru. Buat kalian yang punya goal investasi di tahun 2024, kalian datang di video yang tepat. Karena gue pengen bahas tentang investasi di tahun 2024. Jadi stay tune dan nonton video ini sampai habis ya. Halo guys, balik lagi di channel YouTube gue. Kenalin, gue Bayu Marco dan gue adalah seorang investor. Channel gue ngebahas segala sesuatu tentang uang. Di video ini, gue pengen bahas tentang strategi investasi gue di tahun 2024. Gue akan bahas di mana uang gue akan gue investasikan, dan gue akan kasih suggestion buat teman-teman yang udah nonton video ini untuk strategi investasi yang mungkin cocok buat kalian. Nah, sebelum kita mulai tentang investasi, gue pengen bahas apa sih yang terjadi di 2024 ini. Di tahun 2024, ada beberapa event yang bakal mempengaruhi performa investasi kalian. Yang pertama, itu adalah pemilu 2024. Jadi, pemilihan presiden itu pasti berpengaruh terhadap situasi politik di Indonesia. Dengan adanya presiden baru, bakal ada kebijakan baru. Dan kebijakan baru tersebut, itu pasti punya pengaruhnya terhadap bisnis yang ada di Indonesia. Bisnis itu akan mempengaruhi hasil investasi kalian. Selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga mengalami kenaikan, jadi 5,5%. Kenaikan suku bunga akan berpengaruh terhadap performa bisnis dan juga investasi kalian. Bagi beberapa sektor, suku bunga yang tinggi itu membuat meminjam uang kepada bank jadi terasa lebih mahal. Jadi, itu akan berpengaruh terhadap bisnis dan juga investasi kalian. Selanjutnya, ada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat. Setelah lepas dari status pandemi, tingkat pengangguran di Indonesia ada di level 5,2%. Dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah, itu bisa menjadi faktor pendorong untuk memacu roda ekonomi. Sehingga, ini adalah salah satu indikator yang kalian akan butuhkan untuk memutuskan investasi kalian. Ada juga masalah konflik geopolitik. Dengan adanya konflik global, pasti ini berpengaruh terhadap bisnis. Terutama pada bisnis-bisnis yang membutuhkan rantai pasokan yang panjang. Dan juga bergantung terhadap kondisi geopolitik global. Nah, tadi kan gue udah bahas tentang apa yang bakal terjadi di tahun 2024. Nah, sekarang gue akan bahas gimana sih caranya gue investasikan uang gue di tahun 2024 ini. Jadi, saat ini gue adalah investor yang tidak terlalu agresif. Hal ini karena gue ingin melakukan sebuah pembelian besar dalam waktu dekat ini. Karena gue mau beli sesuatu, makanya gue harus ready cash dalam jumlah besar buat memenuhi pembelian tersebut. Makanya, di tahun 2024 ini, gue lebih banyak menginvestasikan uang gue di instrumen yang lebih aman dan juga mudah dicairkan. Di tahun 2024 ini, gue bakal investasikan uang gue pada saham sebanyak 30%, pendapatan tetap 40%, setara cash 25%, dan juga alternatif investment sebanyak 5%. Di video ini, gue nggak akan bahas tentang alternatif investment, karena gue udah ada rencana untuk ngebahas alternatif investment di video gue yang lain. Jadi, stay tune ya. Nah, buat kalian yang pengen investasi saat ini juga, pertama-tama, kalian itu harus cek kondisi keuangan kalian. Hal ini penting banget karena tiap orang itu punya kondisi keuangan yang beda-beda dan juga tanggung jawab yang berbeda. Buat kalian yang masih single dan gak punya tanggungan, biasanya mereka itu lebih agresif dalam investasi. Sebaliknya, buat kalian yang punya tanggungan seperti cicilan atau anak, istri, ataupun orang tua yang harus kalian nafkahi, biasanya mereka itu lebih moderat ataupun main aman dalam investasi mereka. Jadi, beda kondisi, beda juga treatmentnya. Untuk investor agresif, biasanya mereka menargetkan 12-24% per tahun. Untuk investor yang moderat, biasanya 8-12% per tahun. Dan investor yang cari aman, biasanya 5-7% per tahun. Gue biasanya pakai patokan ini karena gue udah menerapin rule ini dari awal gue mulai investasi. Investasi itu secara hasil itu emang gak banyak kalau misalnya kita baru mulai. Misalnya modal investasi kita hanya 1 juta dan return dalam 1 tahun itu 12%, jadi kita hanya dapat 120.000 per tahun. Secara nominal hasil investasi kita mungkin masih sedikit,
Tapi dengan bertambahnya modal investasi kita, imbal hasil secara nominalnya itu akan bertumbuh secara perlahan. Jadi ingat, sabar adalah kunci sukses di investasi. Nggak ada cara cepat jadi kaya. Semua itu butuh proses. Nah, buat kalian yang udah nggak sabar mulai investasi, sekarang gue akan list action plan-nya. Buat kalian yang udah nggak sabar untuk mulai investasi, kalian harus punya dokumen seperti KTP, NPWP, dan juga rekening bank. Dokumen ini biasanya diperlukan untuk melakukan proses pendaftaran untuk aplikasi investasi. Jadi, kalau kalian udah punya 3 hal tersebut, artinya kalian udah siap untuk mulai investasi. Untuk kalian investor agresif, biasanya komposisinya adalah 50% saham, 30% pendapatan tetap, dan 20% setara cash. Untuk yang konservatif, biasanya 30% saham, 50% pendapatan tetap, dan 20% setara cash. Untuk saham, kalian bisa beli saham individu, kalian juga bisa beli reksadana saham, atau kalian juga bisa beli reksadana indeks. Untuk pendapatan tetap, kalian bisa beli surat berharga negara, obligasi korporasi, atau peer-to-peer lending. Untuk setara cash, kalian bisa beli reksadana pasar uang atau deposito. Ini merupakan guidance aja ya guys, jadi kalau misalnya kalian masih kurang sreg dari komposisi yang gue suggest, kalian bisa adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi itu adalah strategi investasi gue di tahun 2024. Terima kasih udah nonton sampai di sini, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye!